dan percaya mereka semua mengalami kehidupan kekal dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Banyak orang sakit kusta, dan tak seorang pun dari mereka yang ditakdirkan selain daripada Naam dari Syria itu. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naam, panglima Raja Aram, adalah seorang terpadang di hadapan tuannya, dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naam. Berkatalah gadis itu kepada nyanyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naam memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu berangkatlah Naam. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, namun 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Raam itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampailah surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naam pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaian serta berkata, alangkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan seseorang. Orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel menggoyahkan pakaiannya, dan dikirimkanlah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naam dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naam dengan sugar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkannya tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsi lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukanlah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia akan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara dan sukar kepadaku, bukankah Bapak yang melakukannya?
Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah Naam membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naam dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hamba ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret,
ia berkata kepada umat di rumah ibadat itu, "Aku bersabda kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku bersabda kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konon katanya di bait suci Yerusalem itu, dalam bangunan bait suci itu, di bawahnya ada aliran sungai, aliran air, atau mereka menyebut sebagai sumur suci. Air itu diyakini sebagai air yang mujarab. Mereka mempercayai siapa yang sakit atau punya penyakit tertentu, jika sudah minum air dari bait suci itu atau mandi dengan air suci itu, maka akan menjadi sembuh. Itu sebuah keyakinan, kepercayaan, dan itu dituliskan dalam sabda. Air itu mengalir dari bait suci, lalu mengairi tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Lalu kira-kira apa maksud dari air suci itu? Sehingga orang yang punya sakit, setelah mandi dari air itu, minum air itu, lalu menjadi tahir atau menjadi sembuh. Orang-orang Yahudi Israel itu meyakini bahwa air itu kudus, bahwa air itu suci, bahwa air yang mengalir dari bait Allah itu bisa menyembuhkan banyak orang yang sakit. Maka orang itu berbondong-bondong ke situ, bahkan berdesak-desakan supaya bisa mandi di air itu. Dan salah satu orang yang disembuhkan penyakitnya adalah Naaman, dari bacaan pertama tadi, dari kedua raja-raja. Naaman ini sembuh. Dia mendapatkan air. Dari mana? Air dari bait Allah itu mengalir, lalu mengaliri sungai Yordan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan inilah yang akhirnya hidup dalam orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kepercayaan inilah yang mereka kejar. Mereka sungguh-sungguh mengusahakan supaya hidupnya itu sehat jiwa dan raganya. Kalau raganya tidak sehat, sakit atau penyakitan, pasti jiwanya juga tidak, pasti juga akan mengalami kesulitan. Begitu juga sebaliknya, jika jiwanya itu juga tidak sehat, maka raga akan mengalami kesakitan atau ketidakseimbangan dalam diri manusia atau dalam diri kita. Kalau orang merenungkan demikian, air itu kan dikatakan air itu mengalir dari bait suci, bait Allah, tempat yang kudus. Artinya apa? Bahwa air itu menjadi kehadiran Allah yang menyegarkan jiwa-jiwa manusia yang kehausan, yang karena terbebani, karena menderita berbagai macam sakit dan penyakit. Jadi itu air yang kudus dari Allah, dari bait Allah yang mengalir untuk menyembuhkan, mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang minum dari air bait suci itu. Itu satu sisi kita bisa merenungkan demikian. Kalau sekarang ada air suci itu Paskah. Tidak ada air suci yang lebih baik dibandingkan air Paskah. Air suci yang diberkati pada perayaan malam Paskah. Tidak ada air yang lebih suci selain air yang mendapatkan sentuhan dari Kristus lilin Paskah itu. Maka pada malam Paskah itu ada pemberkatan air yang disucikan dengan lilin Paskah. Ada air suci, ada air baptis. Semua digunakan untuk apa? Untuk sebetulnya itu digunakan untuk menyembuhkan kehidupan kita yang mengalami kehausan akan rohani. Dan itu bisa digunakan banyak hal, menguduskan barang-barang tertentu, diyakini seperti itu, bisa mengusir apapun dari air suci itu, dari air Paskah itu. Karena apa? Kristus yang menguduskan, yang menyucikan air itu sendiri. Itulah kesucian, kekudusan dari air yang dialirkan dalam diri Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian bahwa banyak sarana-sarana rohani, sarana-sarana keselamatan yang dihadirkan oleh Allah, diyakini oleh gereja. Jadi ada ungkapan ada banyak jalan menuju Roma, begitu. Maksudnya apa? Ada banyak jalan menuju keselamatan. Ada banyak cara menuju keselamatan. Ada banyak model menuju keselamatan. Tetap satu tujuannya siapa? Kristus itu sendiri. Banyak jalan. Tetapi jalan itu hanya satu tujuannya. Siapa? Kristus sendiri. Maka ada ungkapan banyak jalan menuju Roma. Satu Roma. Siapa? Kristus sendiri di sana.
sebuah keyakinan, ini sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu harus sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh dihayati. Karena kalau tidak, maka akan menjadi sebuah angin lalu. Dia tidak berdaya untuk dirinya sendiri, dia tidak berdaya untuk keselamatan dirinya sendiri. Maka keselamatan itu tetap harus dihayati dengan sungguh-sungguh. Iman harus tetap dihayati dengan sungguh-sungguh. Apalagi bahwa Allah itu menghadirkan sarana rohani yang membantu kita dengan panca indera kita menangkap bahwa lewat sarana itu salah satunya air, saya mendapatkan kesegaran dan keselamatan. Maka air suci, misalnya kembali ke air suci kan untuk memberkati bunga, untuk menguduskan air tawar, untuk memberkati makam, untuk memberkati rumah. Ini dari mana ini? Dari satu sumber yang sama, dari Kristus Paskah sejati, Kristus cahaya dunia. Maka disitulah kembali kepada satu sumber. Maka biasanya Romo itu selalu mengatakan di sini ada tidak air suci pemberkatan Paskah. Kalau ada, ambil saja di sana. Begitu. Meskipun dalam sakramentali itu Romo juga bisa memberkati air pada saat itu, tetapi kalau ada air suci, ambil saja air suci yang ada di dalam gereja. Itu menjadi daya kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada keselamatan. Sumber keselamatan itu hanya satu, yakni Allah. Siapa yang percaya kepada Allah, siapa yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah, dia akan mendapatkan keselamatan. Sebagaimana Naaman alami sendiri, bahwa dia dicelupkan di sungai Yordan. Dia percaya akan karya Allah dalam hidupnya, dia menjadi tahir, dia menjadi sembuh, dia diterima, lalu dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu betul-betul bisa mengubah hidupnya. Kalau hidup kita itu tidak berubah, ya sebetulnya sia-sia apa yang kita terima. Minggu kemarin Romo memberikan renungan demikian. Kita itu orang Kristiani mendapatkan makanan rohani dan minuman rohani yang sama, kan gitu. Jadi orang Katolik itu mendapatkan makanan rohani, minuman rohani yang sama. Dari mana? Dari sakramen-sakramen. Kita semua orang Katolik itu tumbuh dalam komunitas yang sama. Doa kita juga sama. Lalu sabda juga sama. Persekutuan juga kurang lebih sama. Ekarisinya juga sama. Tetapi mengapa bahwa ada yang berbuat dan ada yang tidak? Kan begitu kemarin. Yesus mengumpamakan diri kita itu apa? Pohon ara. Pohon ara dikatakan dalam bacaan minggu kemarin itu Allah mengatakan kepada penggarap itu Yesus, itu penggarap itu Yesus. Ini tebang saja, karena pohon ara ini tidak berbuah. Sudah berapa kali saya datang mau mengambil buahnya, tidak berbuah. Tebang saja, tetapi Yesus mengatakan, Tuhan, tunggu dulu. Kita beri kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan rawat, saya akan cangkul, saya akan pupuk. Ini kan bahasa dari ungkapan bahwa pohon ara itu hidup manusia. Yesus akan memberikan hidup kepada manusia, hidup rohani, santapan rohani. Apakah hidupnya akan berbuah tahun depan? Kalau tidak berbuah, maka penggarap itu atau Yesus mengatakan kepada Bapaknya, tebanglah dia di tahun depan.
Jadi Allah itu tegas, kalau tidak berbuat tebang. Tetapi Yesus membela kita dengan mengatakan, jangan, tunggu dulu, saya akan rawat orang ini, saya akan pupuk orang ini dengan makanan, minuman rohani dari sumber keselamatan. Siapa tahu bahwa orang ini tahun depan bisa berbuah, kan itu. Jadi di sini ada pembelaan Yesus di hadapan kita, dibela oleh Yesus di hadapan Allah, supaya kita itu tetap diberi kesempatan untuk mengalami karya-karya keselamatan setiap hari. Karena apa? Paulus mengatakan kita itu mendapatkan makanan rohani yang sama loh. Kita itu mendapatkan minuman rohani yang sama. Tidak. Tetapi kenapa ada yang berbuah, ada yang mandul dan tidak? Jangankan pohon hara, sawit saja kan beda tak? Beda. Dari sawit itu di sini bagaimana? Ada yang bagus kan? Ada yang bagus, hasil buahnya bagus, ada yang tidak. Dari tanah yang sama, hamparan yang sama. Dan begitu analoginya. Dari hamparan yang sama, dari pupuk yang sama, dirawat oleh orang yang sama. Jadi ada juga yang lebat buahnya, ada yang tidak lebat buahnya. Yesus memberi kesempatan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah dinamika Allah saja. Bapa dan putranya itu selalu, kalau dalam bacaan kitab suci itu kita seringkali menemukan Yesus dengan Bapaknya menemukan komunikasi tawar-menawar. Jadi tawar-menawar. Bapa kadang-kadang keras, Yesus tunggu dulu, atau sebaliknya Yesus juga keras tegas, tetapi Allah Bapa lembut. Roh Kudus berkarya, tetap berkarya. Itu terjadi, itu dalam bacaan kitab suci banyak sekali kisah-kisah di mana Bapa dan Yesus itu juga sering berkomunikasi untuk menghasilkan apa? Karya keselamatan. Jadi bahkan tawar-menawar. Kalau ada orang dagang itu ini bisa ditawar tidak ini? Bisa dibeli murah atau tidak? Allah begitu. Ini orang ini perlu dikasihani tidak? Tetapi Allah mengatakan, Yesus mengatakan, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu Bapa, saya akan rawat orang ini. Supaya apa? Yesus meyakini bahwa ada harapan di belakang itu. Setiap orang yang mendapatkan makanan rohani, minuman rohani, Yesus berharap bahwa hidupnya akan berbuah menjadi lebih baik, atau hidupnya kelak akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menghadirkan sarana-sarana rohani yang gereja yakini, gereja imani, dengan sarana-sarana rohani yang ada. Salah satunya air suci, pembaptisan. Setiap orang yang dibaptis, dosanya dihapus dari dosa asal, tetapi tetap dalam kelemahan dan keterbatasan manusia, bahwa dosa tetap mengintai. Bahkan kita ini juga kadang-kadang sering jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Tetap Allah menghadirkan sarana rohani keselamatan itu. Supaya apa? Supaya dengan sarana rohani itu kita disadarkan, kita diingatkan kembali bahwa Allah begitu dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan sekalipun dia sakit yang sulit sekali mungkin sembuh, kusta kan tidak ada obatnya, kan begitu. Kusta itu penyakit yang tidak menyenangkan. Romo pernah itu berkunjung di kampung kusta. Jadi satu kampung itu ini orang kusta, kampung kusta,
Lalu tidak jauh dari situ itu ada rumah sakit yang ngurusi orang-orang kusta yang aktif. Yang aktif itu masih penyakitnya menular dia. Lalu orang kusta itu sudah berada di kampung sendiri. Dia sulit sekali bergabung dengan masyarakat umum. Karena apa? Sudah minder hatinya. Sudah minder, malu. Kan ada tangannya habis lah, kakinya habis lah. Itu orang kusta itu. Dan bisa menular katanya. Kalau itu menular 10 tahun ke depan itu penyakit itu bekerja. Kalau misalnya saya kunjungnya tahun ini, 10 tahun akan datang tahun berapa? Begitu. Jadi itu menularnya itu jangka panjang. Penyakit itu jangka panjang menularnya. Tetapi kalau sudah kena ya sudah, dia akan sulit sekali. Kusta membuat dirinya tersingkir jauh dari, bahkan dia mengalami jauh dari rahmat Allah. Tetapi Yesus mengembalikan martabat manusia. Ini anak Allah harus disembuhkan. Nah, begitulah keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon untuk kita semua yang di sini juga mohon kepada Allah, kiranya Allah menganugerahkan keselamatan bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Allah sungguh Maha Rahim kepada umatnya. Maka mari kita sampaikan doa kepadanya. Allah Bapa yang Maha Rahim berkenan menerima orang tua kita, Bapak Abraham Subarjo dan Ibu Sarah Sarmi, yang telah berpulang dalam pangkuan keraimannya. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa orang tua kita, Bapak Abraham Subarjo dan Ibu Sarah Sarmi. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah senantiasa menguatkan keluarga dan tetap setia pada jalan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal dunia, semoga Bapa demi kerahimannya melimpahkan belas kasih kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Bapa membantu kita agar semakin menyadari bahwa kasih Allah begitu besar. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan yang kami sampaikan dari ketulusan hati yang paling dalam demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mari kita nyanyikan halaman 101. Satu. Kristus harapan kita, Kristus harapan kita, hidup selamanya bagi umatnya. Maka pujian bagimu, Yesus Kristus, Engkau harapan kita. Kristus pemenang kita, Kristus pemenang kita, dan berkat karyanya kita akan menang. Maka pujian
Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, semoga persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai tanda bakti kami kepadamu ini, kau ubah menjadi sakramen keselamatan, juga demi keselamatan Bapak Abraham Subarjo dan Ibu Sarah Salmi, demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayangmu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Kau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ialah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal, Bapak Abraham Subarjo dan Ibu Sarah Sarmi, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdiri. Pahlawan perkasa, karena bangkitnya cahaya, kita akan bangkit pula. Mari bersuka cita, nyanyi haleluya. Dua, bebaskan kita sekarang dari penghambaan, putuslah rantai dosa, terbukalah surga. Tinggalkan masa lampau, hindari kegelapan, dan jadilah cahaya, nyanyi haleluya. Kita akan memberkati bunga, air, dan ingkung ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan kami terdapat bunga, dan juga kepada Bapak Ibu